Terus saya lakukan pengenceran, saya tambahkan airnya, aquadesnya, dari awalnya 100 ml jadi 200 ml, tambahin lagi 100 gitu ya. Sekarang jadi 200 ml. Nah, kalian lihat apa sih yang berubah dari gambar? Kalau gambar yang pertama itu, dia zat terlarutnya rapet-rapet ya, nempel-nempel, deket-deket. Nah, sekarang jadi rada merenggang. Nah, itu pengenceran, makanya rasanya jadi kurang, manisnya berkurang gitu ya. Nah, sekarang ini kadarnya itu adalah 12 gram dalam 200 ml. Kebaca nggak ini? Kalau yang ini 12 gram dalam 100 ml gitu ya. Dalam 100 ml. Kalau yang ini tetap 12 gram ya, zat terlarutnya setuju ya, dalam 200 ml. Gitu. Terus saya tambahin lagi 100 ml lagi di kondisi yang ketiga. Tambahin 100 ml lagi sehingga menjadi 300 ml. Jadi 12 gram dalam 300 ml. Masih berasa kemanisan, misalkan saya encerkan lagi, tambah lagi 100 ml aquades, sehingga sekarang jadi 12 gram dalam 400 ml. Oke ya, ini 100 ml, 200, 300, 400, tapi jumlah zat terlarutnya tetap. Kalian lihat ini di kondisi pertama sama kondisi kedua, itu pengencerannya berapa kali lipat sih? Nah, ada istilah berapa kali pengenceran gitu ya. Sekian kali pengenceran. Dari kondisi 1 ke kondisi 2 itu berapa kali pengenceran sih? Ada yang tahu? Itu disebutnya 2 kali pengenceran. Kenapa disebut pengenceran 2 kali? Karena volumenya jadi naik 2 kali lipat dari 1 ke 2. Dari awalnya 100 ml, sekarang 200 ml, itu 2 kali lipat ya. Setuju? Setuju, Bu. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat, kan tadi kita udah tahu ya, bahwa konsentrasi sama volume itu berbanding terbalik ya. Ini apa? Konsentrasi sama dan volume itu konsentrasi dan volume itu berbanding terbalik. Kalau yang dalam pengenceran itu volumenya dinaikin, berarti konsentrasinya itu akan turun. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, 12 gram dalam 100 ml itu berarti berapa sih konsentrasinya? 12 gram dibagi 0,1 liter ya. Ini tuh berapa? 12 bagi 0,1, 120 gram per liter. Ini konsentrasinya. Kondisi kedua berapa kalau kondisi kedua? Volumenya udah naik. Ini 12 gram dalam 0,2 liter ya. Berarti berapa 12 bagi 0,2? 60 gram per liter. Yang kondisi 3 ini berapa? 12 gram dibagi 0,3 liter. Sama dengan 40 gram. 40 gram per liter. Iya, kondisi 4, 12 gram dalam 0,4 liter. Ini sama dengan 30 gram per liter. Nah, ada yang ingin saya tunjukkan di sini. Ya, dari kondisi enaknya pakai papan tulis ya, tapi apa daya online. Dari kondisi 1 ke 2 itu adalah pengenceran, namanya pengenceran 2 kali. Pengenceran 2 kali. Volumenya jadi 2 kali lipat, konsentrasinya jadi setengahnya, dari awalnya 120 jadi 60, itu setengahnya kan ya. Oke. Setuju ya? Setuju, Bu. Nah,
sekarang kalau dari kondisi 1 ke kondisi 3 gimana? Itu pengenceran berapa kali? Dari 100 mili jadi 300 mili itu pengenceran berapa 3 kali? kali. 3 kali pengenceran. Gitu. Karena volumenya naik jadi 3 kali lipat, tapi konsentrasinya jadi sepertiganya, jadi 40. Yang awalnya 120 jadi 40. Itu kan sepertiganya ya. Nah, sekarang dari kondisi 1 ke kondisi 4, gimana? Itu pengenceran 4 kali. 4 kali lipat, Bu. Iya, seperempatnya. Dari 120 jadi 30 ya. Kalau, sorry. Kalau kondisi kedua, kalau dari kondisi 2 ke kondisi 4, 2 kali. 2 kali pengenceran. Dari 200 menjadi 400 ya. Dari 60 gram per liter jadi 30 gram 30 per gram per liter. Oke, bisa ya? Gampang ya? Nah, sekarang kita lihat. Ini nanti latihan kalian bisa lakukan ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini nih. Nah, ada pengenceran 2 kali, ada pengenceran 10 kali gitu ya. Nah, kita lihat tabung pertama nih. Tabung pertama saya punya 2 mili larutan ya. 2 mili larutan terdapat 20 partikel. 2 mili larutan ada 20 partikel, berarti konsentrasinya berapa nih? Nah, si ibunya cicing. Nah, si ibunya cicing. Gimana? Bisa ngikutin? Ini mah. Bisa ngikutin Indri Nur Adinda? Pak, silakan di mute dulu Nur Adinda sama Indri. Baik, bisa ngikutin ya. Nur Adinda sama Indri sudah di mute. Oke. Iya, Bu. Sekarang kita punya 2 mili larutan terdapat 20 partikel, gitu ya. Berarti konsentrasinya itu ada 10 partikel per mili, 20 bagi 2 ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil 1 mili dari yang pertama ini, dari tabung pertama diambil 1 mili gitu ya. Kemudian ditambahin 1 mili lagi buffer. Nah, sekarang konsentrasinya jadi ada berapa? Kebayang nggak? Kan kita punya 2 mili ini ya. Kita itu punya 2 mili larutan. Di dalam larutan 2 mili tersebut ada 20 partikel. Kalau kita cuma ambil 1 mili, berarti yang partikel yang keambil itu berapa partikel? 10. 10. Kenapa? Itu setengahnya ya. 10 partikel masuk ke sini. 10 partikel. Terus kita tambahin lagi 1 mili buffer. Jadi volumenya awalnya 1 mili dari yang kiri gitu ya. 1 mili lagi dari buffer. Jadi totalnya sekarang tetap jadi ada 2 mili. Buffernya nggak ada partikel ya. Nah, sekarang jadi ada berapa? Jadi terdapat 10 partikel di 10 dalam mili. 2 mili sayang. 2 mili. Iya, 2 mili. Dalam 2 mili larutan. Nah, ini berarti sama dengan 5 partikel per mili ya. Per mili. Oke ya. Ada 10 partikel dalam 2 mili. Berarti kalau 1 milinya ada 5 partikel. 5 partikel. Oke. Nah, sekarang kalau dari tabung yang kiri ini ya, kita ambil 1 mili sampel, tadi ada berapa partikel? 10 partikel kan ya.
Nah, sekarang 10. tambahin larutannya sebanyak 9 mili. Nah, sekarang kalau ditambahin 9 mili berarti ada 10 partikel dalam berapa larutan? Dalam 10 mili Dalam larutan. 10 mili. Jadi konsentrasinya berapa? 10 dibagi 10? 1. Per 10 mili sama dengan 1 partikel per mili. Ya. Oke, kalau misalkan dalam gram, misalkan 1 partikelnya itu 1 gram, berarti konsentrasinya jadi 1 gram per liter, gitu ya. Kalau dalam gram biasanya. Kita kan nggak ngitung partikel ya dalam kenyataannya di lab itu kita biasanya timbang dalam gram. Gitu. Tapi ini biar kalian kebayang animasinya kayak gimana. Gitu ya. Jadi partikel itu maksudnya bisa mol, bisa gram, gitu ya. Molekul. Nah, itu adalah konsep pengenceran. Bisa dipahami? Kenapa kita harus belajar pengenceran yang seperti ini? Karena pada kenyataannya di lab, ya, ini sudah ingatin saya kalau misalkan lewat ya kan kita sekalian jam praktikum ya, jadi kita akan agak lama. Kenapa kita butuh belajar seperti ini? Karena pada kenyataannya, misalkan di laboratorium, saya akan stop share dulu yang ini, mau di screenshot dulu boleh? Coretan-coretannya. Yang butuh aja, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena pada kenyataannya itu seperti ini. Saya share yang lain. Oke. Nah, jadi begini, misalkan, ya, saya punya stok, ya, stok larutan. Misalkan larutannya larutan NaOH aja ya. NaOH 2 molar yang tadi ya. 2 molar. Nah, 2 molar NaOH itu berapa gram per liter sih? Tadi kita udah hitung. Kalau 2 molar itu berarti 80 gram per liter. Itu pekat banget ya, sangat-sangat pekat. Nah, stok ini misalkan ada di lab, terus kemudian kita butuhkan untuk peruntukan yang berbeda. Kalau untuk penglabmet sih bisa pakai larutan NaOH ini untuk reaksi asam basa misalkan. Tapi misalkan kalau untuk keperluan yang lain, kalian mau praktikum bakteriologi misalkan pakai NaOH 2 molar, mati semua bakterinya. Gitu. Misalkan, nah yang kita butuhkan adalah NaOH 0,5 gram per liter. Kita harus bisa bikin larutan ini dari stok yang ada, gitu ya. Misalkan, kenapa Bu nggak timbang lagi aja? Ya kalau misalkan lagi ada NaOH-nya, ya timbang lagi aja. Ini misalkan senyawa lain yang kalian tuh nggak punya dalam bentuk padatannya, tapi yang kalian punya dalam bentuk larutan, gitu. Stok larutan. Nah, sekarang kita butuhnya NaOH 0,5 gram per liter. Terus butuhnya sebanyak 200 mili misalkan. Nah, kalau misalkan ini larutan NaOH 2 molar, kalian punya stok ini konsentrasinya 80 gram per liter. Misalkan ada sebanyak 100 mili misalkan ya. Nah, kita punya 100 mili nih si stok ini. Gitu. Kita punya 100 mili. Mau kita encerin semuanya. Nah, kalau misalkan kita encerkan semuanya ke dalam wadah gitu ya. Kita encerin semuanya di dalam wadah yang 100 mili. Kita butuh berapa banyak Aquades sih? Nah, ini ada 100 mili. Ya. Ada 100 mili. Kita harus nambahin berapa banyak Aquades sih? Coba kalian lihat, ini pengencerannya berapa kali?
Dari 80 jadi 0,5, berarti berapa kali pengenceran? Ini ke sini. Iya. Jadi berapa kali pengenceran? 80 dibagi 0,5. Ini sama dengan 160 kali pengenceran ya. Nah, kalau misalkan awalnya kita punya 100 mili, berarti kita butuh berapa aquades? 100 mili kali 160. Berarti berapa? 16.000. 16.000, Bu. 16.000 mililiter aquades. Ini nggak masuk akal. Nanti dimarahin Bu Siti ya, kita ngabisin aquades. Padahal butuhnya cuma sebanyak 200 mili. Nah, 16.000 mili sama dengan berapa? 16 liter ya? 2 galon ini mah. Kita ngabisin 2 galon untuk membuat larutan NaOH 0,5 gram per liter, padahal butuhnya cuma 200 mili. Nah, ini nggak logis ini pada kenyataannya. Seperti ini. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Kita nggak ngencerin semuanya. Gitu. Kita nggak pakai semua larutan stok ini, tapi kita hanya ambil sebagian kecil, ya. Kita ambil sebagian kecil, kita pipet. Kan udah belajar kemarinnya pakai pipet ya. Kita pipet sebanyak larutan tertentu. Nah, pertanyaannya, pipetnya berapa banyak? Berapa mili? Nah, kalau kita misalkan mau buat larutan dalam labu takar 200, ya. Ini 200 nih. 200 mili. Nah, berapa banyak sih yang mau kita pipet ke sini? Sama kayak yang tadi ya. Ada yang punya ide gimana caranya? Lihat aku. Yang Tinggali punya ide orang gimana non-duta. caranya? Halo. Nah, kita hitung dulu apanya sih? Kita hitung dulu masanya. Di sini berapa, di sini berapa, gitu ya. Naon sih, Bu, di sini Ada berapa? banyak cara sebetulnya. Jelas. Gimana? Nah, kalau misalkan butuh NaOH-nya 0,5 gram per liter, butuh sebanyak 200 mili, ini berapa sih massa yang ada di sini yang kita butuhkan? Atau massa yang di sini dulu deh, yang sebelah kiri ini yang awal ya. Ini ada berapa gram? Kan 80 gram per liter ya. Massanya ada 80 gram per liter dikali volumenya berapa? 0,1 liter. 100 mili. 0,1 liter. Berarti berapa ini teh? 80 gram. Sayang. Ya, di sini ada berapa? Konsentrasi volume. Berarti 80 kali 0,18 gram. Jadi di sini kita punya 8 gram. Nah, yang kita butuhkan adalah berapa banyak? Butuhnya cuman berapa? 0,5 gram per liter dikali 200 ml berapa liter? 0,2, Bu. 0,2, Bu. Nah, jadi berapa gram ini yang kita butuhkan? 0,5 kali 0,2? 0,1 gram, Bu. 0,1 gram. Nah, kita hanya butuh 0,1 gram dari 8 gram. Berarti berapa banyak yang harus dipipet? Yang harus dipipet sama dengan 0,1 ya, dibagi 8 gram dikali volume awalnya berapa? 100 mili. Oke, bisa diikuti? Oke ya, 0,1 gram dari 8 gitu ya. 0,1 dari 8 dikali 100 berapa ini? 0,1 bagi 8 kali 100. 1,25 mili. 1,25 mili. Gitu ya.
Oke ya, 1,25 mili. Jadi kita hanya butuh memipet sebanyak 1,25 mililiter dari larutan stok awal. Masukin ke sini, masukin ke labu takar, baru ditambahkan Aquades sampai tanda batas gitu ya. Jadi Aquades yang dibutuhkan sebanyak berapa? Sekitar 198,75. Pokoknya diencerin sampai 200 ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa ya. Nah, sekarang latihan. Latihan, kerjakan masing-masing. Saya punya soal, ya. Saya punya soalnya begini. Larutan NaOH, konsentrasinya misalkan berapa ya? 6 aja lah, jangan 6. Ya udah nggak apa-apa. 6 gram per liter. Ya. Ingin dibuat larutan NaOH juga sebanyak, dengan konsentrasinya cukup 0,2 gram per liter. Ya. Kita butuhnya sebanyak 150 mili. Nah, berapa yang harus kalian ambil dari larutan tersebut? Coba dikerjakan semuanya. Ini latihan. Jadi arahan dari Bu Prina itu kita harus banyak latihan. Coba silakan. Kalau ada yang sudah, boleh share screen. Nanti kalau ada yang sudah, boleh share screen. Mau dicoret-coret, terus difoto, boleh. Di tulisan tangan, terus nanti difoto, share ke situ, boleh. Mau pakai paint kayak saya, boleh. Ngerti tenang. Kuna 0,5 dikali 0,2 emang 0,1 kali. Ya. Dan sudah. Harusnya satunya, no. Ka- 0,1 dikali 8, 1,25. Ya, yang sudah dan mau share screen, saya kasih bonus poin voucher buat nilai UTS. 300 bukan, Bu? 300 coba di share screen. Gimana? Nggak tahu caranya, Bu, nge-share screen-nya. Cuman itu teh 6 gram dibagi Ya. 0,5 sama dengan 12. 0,5-nya dari mana, sayang? 0,5. Tunggu, Bu. 0,2. 0,2. Tunggu, Bu, tunggu. Oh, diralat dulu. Ya, Bu. Salah. 750, Bu. Ya, gimana Asri? Sofi diktain, saya kepikiran di sini.
6 gram dibagi 0,2. Nyari apa dulu nih? Ini teh nyari ininya dulu. 6 gram per liter. Nyari pengencerannya, faktor Ya, pengencerannya dulu. 6 gram per liter dibagi apa? 0,2 gram per liter. Terus untuk nyari faktor pengencerannya. Terus yang 30 itu dibagi Apa 6 ini? terus dikali 150. 6 bagi 0,2 pelan-pelan sayang biar teman-temannya bisa ngikutin. 6 bagi 0,2 30. 30 dikali 30 itu pengenceran. apa? 30 itu apa dulu? 30 itu adalah Gram. gram. 30 kali pengenceran ya. Iya, itu. 30 kali pengenceran. Iya, terus? Terus 30 dibagi 30 6 yang gramnya dikali 150. Kali 150. Ini buat nyari apa? Dari ini, Bu, liter. Nyari liter siapa? NaOH. Hah? Tuh, yang pugu tengah. Kenapa 30 dibagi 6 dikali 150? Nyari apa dulu nih? Biar jelas. Terus jelas. Nyari aqua, Des. Hah? Kan 30. Dibagi genap. Jadi kita punya larutan stok NaOH konsentrasinya 6 gram per liter. Jumlahnya berapa? Nggak ada yang nanya jumlahnya berapa. Terserah jumlahnya berapa gitu ya. Tapi yang kita butuhkan adalah 0,2 gram per liter sebanyak 150 mili. Gitu ya. Sebetulnya kita cari apa dulu nih? Cari ini dulu. Ada yang lain yang mau jawab dulu? Mau coba jawab dulu yang lain? Kita cari ini dulu nih. Target kita itu ini. Ya, 0,2 gram per liter sebanyak 150 Oh iya, Mak. mili. Konsentrasinya. Pertanyaannya, ini tuh berapa gram? Aqua, Des, Ci. Ini tuh ada berapa gram? Yang pakai handphone jelas nggak tulisannya atau terlalu kecil? Jelas. Jelas, Bu. Nah, ini tuh berapa gram nih? 0,03 gram bukan, Bu? Siapa yang jawab tadi? Saya, Ibu. Endang. Oke, jadi masanya sama dengan 0,2 gram per liter ya. Dikali 150. Bu, lain. kali berapa? 0,15. 0,15 liter. Sama Yang dengan? di mana 0,15? 0,03 gram. Sama dengan 0,03 gram. Ya. Nah, terus gimana nih? Kita butuh 0,03 gram di target larutan kita. Ya. Sumbernya dari mana sih 0,03 gram? Dari sini. Nih, dari sini. Ya. Terus gimana? Kita butuh 0,03 gram, tapi sumbernya dari NaOH yang awal 6 gram per liter. Berarti kalau kita butuh 0,03 gram, kita pipetnya berapa banyak? Volume yang kita ambil berapa banyak? Volume yang kita ambil berapa banyak?
Ibu layarnya mending kos tadi. Hilang deh yang tadi. Butuh Hah? Butuh, sorry, hilang. Masa yang dibutuhkan berapa? Sama dengan 0,2 gram per liter ya. Dikali, dibagi. Kali berapa? 0,15. 0,15 liter. Sama dengan 0,03 gram. Masa yang dibutuhkan adalah 0,03 gram. Volume yang Oh, diambilnya jadi harus milih berapa? gram teh di apa? 0. Volume itu adalah gimana? Masa kalikan konsentrasi. Tuh ya. Konsentrasi apa? Konsentrasi awal yang mau kita ambil. Gitu, sama dengan 0,03 gram dikalikan konsentrasi awalnya adalah 6 gram per liter. Sama dengan berapa? 2. Sama dengan 2 apa? 2 mililiter. Sama dengan, kok 2? 0,03 kali 6 berapa? 0,18. Sorry, kok dikali? Maaf. Saya yang salah. Kok dikali? Dibagi. Ya, Bu. Masa itu, volume itu masa dibagi konsentrasi. 0,03 dibagi 6 berapa? 0,005. 0,005 apa? Ini kok nggak bisa ke bawah lagi ya ini? Oh, udah habis halamannya, sorry. Liter. Ekolit. Lihat satuannya. Gram per liter bukan, Bu? Gram per liter, Ibu. Kan ini Liter. gram dibagi gram. Gramnya habis. Gramnya dicoret. Iya. Gramnya coret. Jadinya liter. 0,005 liter ini teh berapa? Ini teh sama dengan 5 mili. Jadi kita ambil 5 mili Macam dari yang tuh. awal ya. Dari yang 6 gram per liter ambil 5 mili. Terus diapain? Ambil 5 mili. Terus diencerin sampai berapa? 150. Sampai 150. Ya. Sampai 150 mili. Oke ya. Ini saya hapus. Boleh mau pakai faktor pengenceran boleh, tapi apa? Caranya bukan begitu. Ya. Bisa? Yang lain bisa mengikuti? Selain yang jawab, yang pada jawab pada bisa mengikuti jelas. Yang lain bisa mengikuti? Oke, jadi kita ambil 5 mili dari larutan stok, itu 5 mili dengan konsentrasi 6 gram per liter, itu adalah yang kita ambil sebanyak 0,03 gram. Gitu. Terus kita encerin ke 150 mili. Jadilah konsentrasinya 2 gram per liter. Oke, silahkan mau di screenshot dulu. Saya kasih pembatasnya. Yang barusan udah kita Bu, aing mah di record. Kayaknya sare mas sarewe tuh ngurjakeun. Dan silahkan kalau mau screenshot dulu.
Ke Shopee. Bisa gratis deh. Yoi. Gratis 10 kali datang. Oke. Naona. Naona. Tuh adminan dana mah. Hah? Orang geus ka premium. Tuh da orang nabung di dana. Ada pertanyaan sampai sini? Henteu. Jadi itu di real di laboratorium itu yang harus kalian perhatikan adalah seperti ini realnya ya, yang di laboratorium itu. Jadi kita punya larutan stok, ini terlalu pekat, terus kita ambil. Jadi kita nggak ngencerin semuanya, nggak ngencerin seluruh isi dari stok ini. Gitu. Jadi ambil 1 Kita ambil mili heula, seperlunya, terus kita tambahkan macam tuh. pengalarutnya sampai jumlah yang kita butuhkan, sampai target konsentrasi yang kita butuhkan. Gitu. Ya ini. Misalkan dalam satu wadah ini ada 2 mili, volumenya kadarnya itu ada 20 gram lah katakanlah. Ada 20 gram, ini 20 partikel. Ada 20 gram dalam 2 mili. Nah, yang kita butuhkan adalah hanya 5 gram per mili konsentrasi. Berarti kita harus ambil berapa banyak, kemudian tambahin volumenya berapa banyak. Tuh ya. Ada pertanyaan? Udah, Bu. Nah, enaknya nanti kapan kalian ada jam praktikum lagi? Rabu depan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Rabu depan kita akan praktikum betul-betul melakukan pengenceran gitu ya. Idealnya sih kita pakai larutan berwarna terus diukur di fotometer biar kelihatan. Oh, bener nih pengenceran 2 kali itu konsentrasinya jadi setengah. Emang liurnya secara teori mah Oh, betul konsentrasinya jadi 1/4-nya. Nah, nanti dibuktikan oleh alat fotometer. Jadi kalau kalian punya larutan berwarna, katakanlah pakai quinonemin, dye-nya itu berwarnanya pakai quinonemin. Kita punya larutan segini, konsentrasinya sekian. Kita encerkan 2 kali lipatnya. Gitu. Berarti warnanya harus setengah dari yang awal. Kalau awal kepekatannya sekian, ketika diencerkan 2 kali lipat, kepekatannya jadi setengahnya, gitu ya. Kalau misalkan diencerkannya 4 kali lipat, berarti kepekatannya jadi cuma 1/4-nya. Nah, kita bisa ukur pakai alat fotometer, gitu ya. Dia ngukur seberapa pekat warna larutan. Gitu. Anu di mana? Mudah-mudahan Rabu depan nggak ada apa-apa lagi biar bisa offline. Gigiran warkop. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Heeh, eta nu putih-putih deket Cipok. Emang apa? Oh, macam itu. Sebetulnya sudah selesai sih materinya, perhitungannya. Oh, kalian ini ya, latihan soal coba. Anjir, PR tages. Sebentar. Oh iya benar. Latihan soal, saya kasih soal nih. Kerjakan biar makin paham. Kurang weh. Bu Asyiun. Oh, yang ini belum. Nah, ini nih. Silakan kerjakan ini soalnya. Larutan NaOH sebanyak 50 mili gitu ya. Kita punya konsentrasinya 2 gram per liter.
Kita mau encerkan menjadi 0,5 gram per liter. Nah, kalau ini diencerinnya semuanya. Gimana caranya? Seluruh dari 50 ml tersebut kita encerkan semuanya. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi saya gambarin aja di sini. Ada dua kondisi di mana kita mengencerkan semuanya, gitu. Maksudnya mengencerkan semuanya itu kalau ada dalam satu wadah, kita pakai semuanya, boleh di wadah itu juga, boleh dituangin dulu. Kita langsung tambahkan Aquades. Gitu. Nah, ada cerita kedua, misalkan kita punya stok larutan agak banyak gitu ya. Kita nggak mau ngencerin semuanya dari yang ini. Kita nggak mau langsung masukin Aquades atau pelarut ke larutan stok ini, tapi kita ambil dulu sebagian kecil, gitu. Ambil sedikit, gitu ya. Terus kemudian dipindahin ke wadah yang B, misalkan. Ke wadah B, ini wadah A. Kemudian setelah diambil sedikit, baru ditambah pelarut, gitu ya. Aquades. Seperti itu. Jadi ada dua kasus. Kasus yang pertama mah kita punya larutan begini, langsung kita encerin semuanya tanpa disisakan. Kalau yang kedua mah, kasus kedua mah kita punya larutan banyak, kita ambil sedikit, itu kita ambil sedikit ini, kita tambahin pelarut, gitu ya. Nah kalau soal yang ini kasusnya itu, yang pertama kita punya NaOH sebanyak 50 ml, ini 50 ml, konsentrasinya itu 2 gram per liter, kita encerkan seluruhnya sampai menjadi 0,5 gram per liter. Nah, gimana caranya tambahin Aquades berapa? Coba ada yang bisa jawab? Tambahin 150 mili bukan, Bu? Iya, gimana caranya? Udah. Jadi kan yang 2 gram itu. Coba sebentar. Waduh, Agustus tolong di-mute dulu. Oke. Silakan Julia. Oh, PJ-nya tolong tadi dicatat. Yang sudah jawab pertanyaan tuh Gilda. Kemudian Endang. Terus siapa lagi? Siapa lagi tadi tuh? Astri, Bu. Astri. PJ 1B dan 1C tolong dicatat ya. Ada satu lagi tadi belum bilang. Jawab menang poin UTS. Voucher poin Astri, UTS. Endang. Gilda. Adinda kan jawab 150 doang, 0,15. Nadia bukan. PJ tolong catat ya. Oke, silahkan Gilda. Jadi Ibu yang 2 gram per liter itu dibagi 0,5 per gram per liter. Hasil kenapa? Dibagi untuk nyari apa? Untuk nyari pengenceran Ibu. Ini berapa kali pengenceran ini? Ada 4 kali pengenceran. Ada 4 kali pengenceran. Nah, yang 4 kali itu tuh dikali 50 mili. Berarti itu jadi berapa? 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya tuh ada 200 mili. 200 mili, ya. Tapi Kita kan harus udah ada 50 mili, jadi 200 mili dikurangi 50, jadi ditambahin 150 mili. Betul. Jadi kita butuh tambahannya hanya 150 mili, ya. Oke, yang lain bisa mengikuti, yang lain bisa ya. Oke ya. Jadi kita punya larutan. Nah, kasusnya yang ini ya, kasusnya yang tadi sebelah kiri. Jadi kita punya larutan 50 mili, konsentrasinya 2 gram per liter, kita ingin encerkan semuanya. Gitu, menjadi 0,5 gram per liter. Gimana caranya? Volumenya harus menjadi 200 mili karena ini pengenceran 4 kali. Nah, berarti 50 kali 4 kali ya 200 mili. Jumlah yang dibutuhkan adalah 150. Oke, ya. Nah, kenapa kita butuh cara yang kedua ini, Gilda? Kalau apa?
kalau misalkan kita tuh perlu ngambilnya tuh sedikit aja dari stok, nggak banyak gitu. Iya, kalau misalkan jumlah pelarut yang dibutuhkan sangat-sangat besar kalau ngencerin semuanya, atau misalkan kita yang memang butuhnya sedikit aja, nggak butuh semuanya gitu ya. Kita hanya ambil sedikit baru nanti dimasukkan. Jadi ada 2 kasus berbeda ya. Nah, biar kebayang nanti kita lakukanlah ini perhitungan ini kita lakukan di dunia realnya di lab ya. Biar makin kebayang. Kelatutan berwarna biar kelihatan. Oke ya, nanti kalian soalnya ngelakuin pengecaran di sini klinik, di sitol juga ada, di bakteri juga pasti ya. Di toksik apalagi nanti kalian bikin larutan standar kalau di toksik. Gitu, dan seterusnya. 150 nang di mana? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang lain? Di sini saya punya beberapa soal yang bisa kalian kerjakan masing-masing di rumah, dicoba. Ini, ini juga bisa kalian coba masing-masing di rumah. Itu latihan untuk untuk UTS ya. Persiapan UTS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lebih cepat ternyata ya selesai dari yang diperkirakan. Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, benar nggak ada yang ditanyakan? Dari 2 kelas?